Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Vivo resmi memboyong smartphone seri terbarunya yakni Vivo V30e. Smartphone seri ini hadir sebagai pelengkap lini produk Vivo V30 series. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo V30e. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain mewah. Dari segi desain, Vivo V30e mengusung desain yang segar. Tampilannya sama sekali berbeda dengan Vivo V30 dan V30 Pro. Desain smartphone ini terlihat lebih mewah. Modul kameranya berbentuk lingkaran. Modul ini dinamakan Time Messenger yang terinspirasi dari tampilan jam mewah. Warna modul tersebut senada dengan bodinya, sehingga tampilannya tidak terlalu mencolok dan serasi. Vivo V30e ini hadir dalam dua varian warna yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia, yakni giri merah dan banyu biru. Warna giri merah mempresentasikan tanah dan pegunungan yang menjulang tinggi, sementara untuk varian warna banyu biru terinspirasi oleh luasnya perairan di Indonesia, menghadirkan nuansa kesegaran dan kedamaian. Untuk dimensinya sendiri, smartphone ini memiliki ketebalan yang super tipis dengan bobot 188 gram. Meskipun memiliki bodi yang slim, Vivo tetap menghadirkan baterai yang kapasitasnya cukup besar. Kedua, tampilan layar premium. Vivo V30e hadir dengan tampilan layar yang terlihat premium. Smartphone ini menggunakan layar lengkung. Layarnya pun sudah menggunakan panel bertipe AMOLED yang mempunyai tingkat kecerahan sampai 1300 nits. Ukuran layarnya seluas 6,78 inci beresolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Fitur refresh rate adaptif juga tersedia. Hal ini membuatnya mampu meningkatkan efisiensi daya selama penggunaan. Terdapat pula sertifikat SGS yang diklaim mampu mengurangi pancaran cahaya biru, sehingga layar smartphone ini nyaman digunakan untuk durasi waktu yang lama. Selain itu, kesan premium dari layarnya juga semakin terasa dengan penambahan dukungan fingerprint di dalam layar. Ini dapat menambah kemudahan dalam pengoperasian sekaligus membawa kesan futuristik layaknya smartphone kelas atas. Ketiga, dapur pacu gahar. Di sektor dapur pacu, Vivo V30e dibekali chipset yang bertenaga. Smartphone ini diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 fabrikasi 4nm dengan clock speed up to 2,2 GHz. Chipset ini memberikan kinerja yang luar biasa dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Menurut situs Nano Review, Snapdragon 6 Gen 1 ini mampu menghasilkan skor Antutu 10 sebanyak 500 ribuan poin. Dapur pacu yang cukup bertenaga ini dikombinasikan dengan penyimpanan RAM LPDDR4X sebesar 8 GB yang dapat diperluas melalui fitur Extended RAM hingga 8 GB. Vivo juga memastikan bahwa smartphone ini mampu berjalan dengan lancar sampai 50 bulan. Keempat, kamera memukau. Di sektor fotografi, Vivo V30e hadir dengan performa kamera yang tergolong mumpuni. Di bagian belakang tersemat modul kamera yang berisi dua lensa lengkap dengan LED flash. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang ditemani kamera ultrawide 50 megapiksel. Kameranya pun sudah dilengkapi fitur penstabil AIS. Dengan demikian, kamera smartphone ini dapat dipakai untuk mengambil foto maupun video yang lebih minim guncangan. Sementara di bagian depan terdapat kamera 32 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Seperti Vivo V30e dan V30 Pro, smartphone ini juga dilengkapi All New Aura Light Portrait. Fitur ini membantu sahabat menyesuaikan kecerahan gambar yang diambil berdasarkan jarak subjek dengan tingkat distribusi cahaya yang lebih merata hingga 30%. Berkat teknologi tersebut, momen berharga dapat diabadikan dengan mudah, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang minim. Kelima, bodi tahan banting. Vivo V30e dirancang secara khusus supaya mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi pemakaian. Smartphone ini menggunakan Talk Body Armor yang mana memakai bantalan yang dirancang presisi untuk melindungi perangkat secara menyeluruh pada bagian dalam dan luar. Berdasarkan pengujian Vivo, smartphone ini sudah berhasil melewati berbagai uji pemakaian yang sangat ketat, seperti dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, ditekan hingga 1000 kali, atau dipelintir hingga 500 kali. Tak hanya itu, smartphone ini juga sudah tersertifikasi IP64 yang membuat bodinya tahan percikan air dan debu. Bagian layarnya juga diproteksi dengan lapisan Scott Cover Glass.
yang mempunyai ketahanan unggul terhadap goresan maupun kerusakan fisik lainnya. Keenam, baterai tahan lama. Kelebihan terakhir dari Vivo V30e adalah memiliki baterai yang tahan lama. Vivo V30e ini menghadirkan baterai berkapasitas 5500 mAh yang memiliki dukungan pengisian cepat 44 Watt. Vivo juga melengkapinya dengan mode Super Battery Saver. Smartphone ini mampu bertahan selama 22 jam untuk menonton YouTube, 15 jam menjelajah Instagram, 9 jam bermain PUBG Mobile, atau 53 jam mendengarkan musik. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo V30e juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, slot SIM hybrid. Meskipun Vivo V30e mendukung pemakaian SIM ganda dan ekspansi penyimpanan dengan microSD, sayangnya smartphone ini masih menggunakan slot kartu bertipe hybrid. Slot tipe ini hanya dapat memasang dua jenis kartu, makanya sobat hanya dapat menggunakan dua nomor secara bersamaan atau mengganti salah satunya dengan microSD. Kedua, single speaker. Vivo V30e belum dilengkapi dengan speaker ganda untuk menghasilkan audio secara stereo. Kualitas single speaker tentunya tak sebaik dual speaker. Maka dari itu pengalaman mendengarkan musik atau bermain game dengan speaker bawaan akan terasa kurang. Sobat yang ingin menikmati konten dengan suara terbaik perlu menggunakan aksesori perangkat audio tambahan. Ketiga, tanpa jack audio. Meluncur sebagai smartphone menengah ke atas, Vivo V30e mengikuti jejak berbagai macam smartphone kompetitor di kelasnya. Smartphone ini tidak memiliki jack audio 3,5 mm yang masih penting bagi sebagian orang. Untuk itu, sobat pun harus menggunakan perangkat suara nirkabel atau membeli kabel converter. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo V30e, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Gede Kopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.